Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kuliah kita lanjutkan dengan tema kebijakan pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah itu merupakan suatu program strategi nasional dalam rangka untuk mempercepat pembangunan masyarakat. Para mahasiswa sekalian, kenapa pembangunan wilayah itu bisa berkembang? Ya, banyak hal. Pertama adalah merupakan faktor strategis, ya, karena bersifat globalisasi, kemudian revolusi industri, revolusi informasi, revolusi teknologi, komunikasi, distribusi, dan produksi. Itu merupakan bagian yang penting dalam proses pembangunan wilayah. Kemudian juga berkaitan dengan penjabaran lebih rinci dan lebih dekat dengan pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunan berkelanjutan itu adalah suatu yang induk atau master plan dari proses pembangunan keseluruhan. Jadi di dalamnya itu ada pembangunan wilayah, ada pembangunan daerah. Kemudian kebijakan pembangunan dalam dimensi perencanaan pembangunan kita bisa melihatnya dalam beberapa hal. Pertama adalah perencanaan fisik yang menekankan pada aspek fisik. Ya, jadi pembangunan fisik itu sekarang ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah. Ya, pembangunan infrastruktur. Ya, walaupun kemudian dengan adanya wabah COVID, pembangunan infrastruktur ini mengalami sedikit hambatan karena anggarannya terganggu, APBN kita terganggu dalam proses pembangunan fisik. Yang kedua adalah kebijakan pembangunan dalam dimensi perencanaan pembangunan ini adalah perencanaan ekonomi, ya, dengan titik berat pada penggunaan modal. Penggunaan modal ini memang nampaknya menjadi pilar pembangunan ekonomi yang dilakukan, sehingga pemerintah menjadikan modal ini suatu kekuatan yang harus dimiliki, ya, walaupun dengan cara berutang, agar modal ini dapat diperoleh dan gerak pembangunan itu dapat berlangsung. Yang ketiga adalah gabungan sistem perencanaan fisik dengan ekonomi. Jadi gabungan kedua-duanya, perencanaan fisik dan perencanaan ekonomi. Disebut juga dengan perencanaan ruang makro, suatu perencanaan ekonomi dalam perspektif ruang dan wilayah. Teori pengembangan ekonomi wilayah mencakup pertama adalah pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah ini menjadi penting supaya suatu wilayah itu berbagai sektor-sektor pembangunan yang sudah ditetapkan dapat berkembang dengan cepat. Yang kedua adalah perubahan struktur
perubahan struktur ini dipentingkan sehingga dapat mencapai target-target sesuai dengan struktur yang sudah direncanakan. Dan yang ketiga adalah distribusi pendapatan wilayah. Distribusi pendapatan wilayah ini sangat penting supaya memperpendek disparitas antar wilayah, supaya antar wilayah dapat saling berimbang, tidak terlalu jomplang antara satu wilayah dengan wilayah. Kalau disparitas ini dapat dipendekkan, maka mencegah juga terjadi migrasi, perpindahan penduduk dari wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonomi rendah, migrasi ke pertumbuhan ekonomi tinggi. Akibatnya daerah itu menjadi semakin rendah pertumbuhan ekonominya. Nah, dalam teori pembangunan wilayah atau daerah itu kita mencakup teori-teori tentang pertumbuhan wilayah. Bagaimana sejarah pertumbuhan wilayah itu terjadi, ya, dan kemudian bagaimana wilayah itu berkembang sedemikian rupa sebagai suatu wilayah ekonomi, sebagai suatu wilayah sosial, dan sebagai suatu wilayah peradaban. Kemudian berikutnya teori proses spasial dan perubahan struktur wilayah. Perubahan struktur wilayah ini bisa terjadi jika memang pertumbuhan wilayah itu berkembang dengan baik, maka terjadi struktur wilayah, perubahan struktur wilayah. Perubahan struktur wilayah ini bisa dari aspek perubahan struktur yang bersifat sektor-sektor ekonomi maupun yang bersifat perkembangan sosial. Kemudian berikutnya adalah teori pertumbuhan dan teori distribusi pendapatan. Nah, sekarang kita bicara soal teori pertumbuhan wilayah. Endowment atau sokongan wilayah menjadi sangat penting. Ya. Sokongan wilayah ini diperlukan agar dia mendapatkan topangan yang kuat dalam proses pertumbuhannya. Sokongan wilayah menjadi penting, ya, agar fondasi pertumbuhan wilayah itu dapat kokoh, supaya wilayah itu dapat stable, dapat stabil, dan dapat berlanjut proses pembangunannya. Kemudian export base, jadi berbasiskan, ya, ekspor. Jadi dia harus mampu produk-produk suatu wilayah itu, pertumbuhan wilayah itu, ya, apapun produknya itu harus punya nilai tambah yang bisa diekspor, sehingga dia menjadi sumber pendapatan, menjadi income, ya, bagi wilayah itu. Berikutnya adalah bisa terjadi ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah. Ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah ini tugas pemerintah pusat lah menjadinya kembali seimbang. Sehingga yang saya katakan tadi, disparitas pembangunan wilayah itu dapat kita perkecil, dapat kita perpendek. Kemudian pertumbuhan wilayah klasik. Pertumbuhan wilayah klasik ini, ya, ini menjadi hal yang strategis untuk diperhatikan supaya karakteristik wilayah itu, ya, dapat terjaga, ya, sehingga wilayah itu tidak keluar dari karakteristik daripada wilayah itu sendiri, sehingga disebut dengan wilayah klasik. Apa itu teori proses spasial? Teori proses spasial itu ada 5 hal yang dilakukan. Pertama disebut dengan proses pentahapan. Ya, jadi tahapan-tahapan, ya, proses spasial itu
menjadi sesuatu yang langkah awal yang perlu dilakukan sehingga prosesnya berjalan dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua, tahap tinggal landas. Tahap tinggal landas itu artinya bagaimana terjadi lompatan ekonomi, ya, kenaikan ekonomi, ya, sehingga dia bisa beranjak dari suatu masyarakat miskin menjadi masyarakat yang produktif. Ya. Kemudian yang ketiga, transformasi sektoral. Ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sektor itu dapat ditransformasikan. Proses transformasi kegiatan-kegiatan sektor itu, ya, menjadi penting dalam teori proses spasial. Kemudian yang keempat, proses spasial dan faktor lokasi. Ya, lokasi ini adalah merupakan ukuran-ukuran yang dapat digunakan agar strategi pembangunan sektor itu dapat dirumuskan dengan baik berdasarkan faktor lokasi. Faktor lokasi ini mencakup karakter wilayah, cuaca misalnya, kemudian karakteristik penduduk dan sebagainya. Dan kemudian yang kelima adalah produktivitas dan keseimbangan desa kota. Jadi produktivitas dan keseimbangan ini antara kota dan desa perlu dirumuskan dengan baik, ya, agar juga mengendalikan, ya, mengontrol terjadinya urbanisasi, ya, perpindahan masyarakat desa ke kota. Teori pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Ya. Di sini ada disebut dengan hipotesa Kuznets. Kemudian yang kedua, ketimpangan pendapatan wilayah. Hipotesa Kuznets ini, ya, atau teori Kuznets disebut juga dengan kurva U terbalik. Ya, menjadi kurva U terbalik. Hipotesis Kuznets mengatakan bahwa data-data ekonomi periode 1970 sampai 1980, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, terutama di less developing countries, ya, jadi negara yang belum berkembang, ya, terutama di negara-negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, ya, seperti Indonesia. Jadi kelompok less developing countries, ya, yang pertumbuhan ekonominya relatif pesat seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi. Jadi dari less developing countries ini, ya, terlihat yang sedang bergerak ekonominya, ya, ada korelasi positif lajunya pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan ekonomi. Artinya apa? Semakin tinggi pertumbuhan produk domestik bruto atau semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita, maka semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Nah, jadi ketimpangan makin tajam. Ya, itu biasa di negara less developing countries ini. Jadi sekali lagi saya garis bawahi,
ya, semakin tinggi pendapatan per kapita per orang itu semakin cepat, ya, maka saat yang sama semakin tajam perbedaan kaya dan miskin, karena ada kelompok yang tidak mampu pendapatan per kapitanya mengejar yang tinggi tadi, sehingga tersedot dia, ya, maka terjadi ketimpangan. Bahkan studi yang dilakukan di negara-negara Eropa Barat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak atau justru membuat ketimpangan antara kaum miskin dan kaum kaya semakin melebar. Ya, ini ditulis oleh Janti 1997 dalam Tulus Tambunan, yang mengemukakan bahwa fenomena tersebut timbul karena adanya perubahan supply of labor, ya, yaitu masuknya buruh murah dari Turki atau negara Eropa Timur ke dalam pasar buruh di Eropa Barat. Ini banyak contoh di negara-negara di Jerman, ya, Prancis, ya, di Jerman itu, ya, di sektor-sektor buruh, pabrik, bahkan juga driver itu banyak dikerjakan oleh mereka pendatang dari Eropa Timur ataupun dari Turki. Ya, banyak orang Turki. Kalau kita pergi ke Jerman, itu kalau kita naik taksi, itu sebagian besar supirnya adalah orang Turki. Dan mereka itu tenaga kerja murah. Mereka dapat dibayar lebih murah dari orang Jerman sendiri yang jadi supir, yang sudah tidak mau lagi, karena juga sudah tidak banyak lagi pemuda-pemuda Jerman yang jadi supir. Berdasarkan fakta tersebut, muncul pertanyaan, mengapa terjadi trade-off antara pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi, dan untuk berapa lama? Kerangka pemikiran ini yang melandasi hipotesis Kuznets ini yang sedang kita bahas sekarang, yaitu dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan kesenjangan pendapatan. Dalam jangka pendek terjadi, ya, terjadi proses ini. Namun, teori ini mengatakan dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif. Artinya dalam jangka pendek meningkatkan pendapatan akan diikuti dengan meningkatnya kesenjangan pendapatan. Namun dalam jangka panjang peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan kesenjangan pendapatan. Ya. Kapan ini? Inilah perlunya strategi pembangunan wilayah. Ya. Jangan kita terjebak kepada perangkap Beckman. Dalam apa yang dikatakan dalam teori Kuznets ini, ya, dalam rangka kita mengejar korelasi negatif, kita masuk fase korelasi positif, ini nggak keluar kita dari korelasi positif ini. Ya, terus menerus tidak, semakin lebar kesenjangan. Kita sekarang berada dalam posisi ini, dalam fase ini. Kita belum keluar dari fase yang katanya singkat ini, dalam waktu singkat. Singkatnya kapan? Teori Kuznets itu tidak bisa memastikan, tergantung bagaimana strategi kebijakan pembangunan wilayah itu di suatu negara dalam menyelesaikan kesenjangan ini. Fenomena ini dikenal dengan nama kurva U terbalik dari hipotesis Kuznets tersebut. Namun, hipotesis Kuznets ini mulai dipertanyakan. Beberapa studi yang mengambil data time series membuktikan bahwa dalam beberapa negara yang masih bertumpu pada sektor pertanian, rural economy, menunjukkan hubungan negatif. Jadi terjadi hubungan negatif, ya, pada sektor pertanian.
Ini berarti bertolak belakang dari hipotesis Kuznets. Pemahaman atas variabel-variabel tersebut akan membuktikan bahwa negara pertanian tidak identik dengan kemiskinan. Karena teori ini tidak berlaku di negara-negara yang mendorong sektor pertaniannya. Atau mungkin lebih tepatnya adalah kesejahteraan pun bisa meningkat di negara-negara yang berbasis pertanian. Nah, kita nggak percaya di sini. Kita lebih percaya kepada teori Kuznets tadi dengan mendorong pertumbuhan tadi, mengabaikan sektor pertanian, sehingga kita lebih banyak mengimpor barang, tidak mendorong sektor pertanian, karena dianggap pertanian itu adalah sumber kemiskinan. Ya. Nah, ternyata di beberapa negara yang sektor pertaniannya bagus, korelasinya negatif dalam teori Kuznets ini. Ya. Kita bisa lihat negara yang punya sektor pertanian yang cukup bagus seperti misalnya Thailand. Thailand itu lebih bagus dari Indonesia. Ya, sehingga banyak hasil pertanian Thailand itu diekspor, ya, dan konsumennya adalah rakyat Indonesia. Kita yang pada awalnya banyak produk-produk pertanian kita, semakin lama kita semakin senang mengimpor. Ya, durian saja Indonesia begitu banyak, kita senang mengimpor durian. Ya, maka ada istilah durian Bangkok, ya, jambu Bangkok dan sebagainya. Prokofiev pernah menyampaikan beberapa dugaannya tentang sebab-sebab terjadinya kepincangan pembagian pendapatan, yakni pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, perkembangan kota desa, dan sistem pemerintahan yang bersifat plutokratis. Ini diutarakan oleh Prokofiev. Beberapa aspek yang telah diduga oleh Prokofiev pada tahun 1955, sudah cukup lama, ini tahun kelahiran saya, dikembangkan oleh Kuznets yang sampai dewasa ini masih dikenal dengan hipotesis Kuznets tadi, ya, menimbulkan kontroversi di kalangan peneliti distribusi pendapatan di berbagai negara. Hipotesis ini menyatakan bahwa hubungan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepincangan pembagian pendapatan pada tahap ini menjadi negatif. Jadi, tahap pertama, pembangunan ekonomi akan mengalami tingkat kepincangan pembagian pendapatan yang semakin memburuk, stabil, dan akhirnya menurun. Jadi, gap melebar, ya. Kemudian stagnan, kira-kira begitu, stabil tadi, kemudian menurun. Itu menurut Kuznets. Tetapi untuk negara-negara yang menerapkan strategi pembangunan pertanian, langsung terjadi hubungan negatif tadi, ya. Pertumbuhan pendapatan itu diikuti dengan semakin pendeknya kesenjangan. Pola perkembangan ini menurut Kuznets tidak terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Penyebabnya adalah terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok atas, kurang efektifnya pajak yang progresif, dan terjadinya akumulasi pemilikan modal. Inilah yang sedang kita hadapi saat sekarang ini. Indonesia sekarang ini terjebak dalam situasi ini. Kalau dalam teori Kuznets itu, ya, yang seharusnya Indonesia ini bisa masuk ke dalam proses korelasi negatif tadi, pertumbuhan ekonomi, ya, ini juga menyebabkan, ya, adanya penumpukan, ya, modal, ya, aset di tangan 1-2 orang, ya, pajak, ya, yang dikejar pajak yang usaha-usaha kecil menengah, ya, karena lebih gampang mengejarnya daripada meminta pajak yang gede-gede itu,
yang sulit dijangkau. Kiswik menyatakan bahwa dengan meningkatnya pembangunan ekonomi, kesenjangan pembangunan penghasilan masyarakat juga meningkat. Karena semakin cepat ekonomi berkembang, maka orang mengharapkan hasil yang semakin tinggi dari pendidikannya, sementara kesempatan pendidikan sangat terbatas. Seperti Indonesia juga memang persentase masyarakat yang berpendidikan tinggi masih rendah rasionya dibandingkan dengan negara-negara lain, ya, seperti dengan Singapura, bahkan juga dengan Malaysia. Tingkat partisipasi penduduk dalam lapangan pekerjaan berkaitan dengan jumlah penduduk muda yang sedang sekolah atau sedang bekerja. Ini menjadi variabel penting untuk melihat kondisi pendidikan Indonesia. Pekerja-pekerja muda yang tingkat pendidikan dan keterampilannya relatif rendah akan memperoleh upah yang rendah pula. Itu wajar. Maka kita banyak di sektor buruh, ya, di yang sifatnya skill, peningkatan skill, ya, itu kita sangat sulit. Kalaupun kita bekerja di luar negeri, ya, pekerja-pekerja tenaga kerja luar negeri itu juga kita mengisi di sektor buruh, ya, sangat sedikit sekali mengisi di sektor-sektor yang memerlukan skill dan kompetensi yang tinggi. Membuat pembagian pendapatan semakin panjang. Sebaliknya, jika penduduk muda ini masih tetap menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, berakibat berkurangnya kelompok penduduk yang berpendapatan rendah, sehingga akibat selanjutnya adalah tingkat kesenjangan distribusi pendapatan pun akan menurun. Kalau penduduk itu semakin terdidik, ya, pengetahuannya semakin bertambah, maka dia nanti bekerja masuk dalam sektor-sektor yang high skill, bukan unskill, sehingga dia dibayar dengan gaji yang lebih bagus, ya, masuk dalam sektor yang lebih bagus income-nya, maka ini akan memperpendek kesenjangan secara ekonomi. Ya, jadi saya pikir itu hal yang penting yang perlu kita ketahui bersama berkaitan dengan teori Kuznets ini, ya, sebagai masukan bagi saudara-saudara mahasiswa, sebagai materi untuk kita diskusikan selanjutnya dalam perkuliahan-perkuliahan yang kita lakukan bersama, ya, selama kuliah online ini. Ini saja dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.